terkait kematian santri Kediri yang meninggal karena dianiaya oleh senior santrinya, Neng Jazil beri peringatan keras kepada santri-santri di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Dugaan penganiayaan berujung kematian seorang santri di bawah umur di sebuah pesantren di Kediri, Jawa Timur, tidak dapat dilepaskan dari lemahnya sistem pengawasan terhadap pesantren yang tidak berizin, kata pengamat. Seorang santri bernama Bintang Balkis Maulana yang berumur 14 tahun meninggal diduga akibat penganiayaan di Pondok Pesantren Tartilul Quran atau PPTQ Al-Hanafiyah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. PPTQ Al-Hanafiyah menurut Kemenak Jawa Timur tidak berizin operasional sebagai tempat pondok pesantren. Kepolisian pun telah menetapkan 4 pelaku sebagai tersangka, di mana salah satunya disebut masih kerabat korban. Muka hancur, mata bengkak, sundutan rokok. Bintang Balkis Maulana adalah warga dari desa Karangharjo, Banyuwangi. Dia merantau ke Kediri untuk bersekolah. Bintang tinggal di asrama di PPTQ Al-Hanafiyah, sementara dia bersekolah di MTS Sunan Kalijogo, Pondok Pesantren Ponpes Al-Islahiyah. Pada Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, jenazah Bintang yang diantarkan oleh pihak pesantren dan terduga pelaku tiba di rumah keluarganya di Banyuwangi. Kakak korban, Mia Nur Hasanah, mengatakan saat mengantar jenazah adiknya, pihak pesantren mengatakan bahwa Bintang terjatuh di kamar mandi. Namun, saat jenazah diangkat terdapat ceceran darah keluar dari keranda korban. Keluarga pun meminta agar kain kafan dibuka untuk melihat jenazah korban. Astagfirullah, luka lebam di sekujur tubuh ditambah ada luka seperti jeratan leher. Hidungnya juga terlihat patah. Tak kuasa menahan tangis, ini sudah dipastikan bukan jatuh, tapi dianiaya, tegas Mia. Senada ibu korban, Suyanti mengaku syok melihat kondisi anaknya. Saya ingin mencium anak saya, ternyata mukanya udah hancur, matanya udah bengkak. Ini seperti berlubang, sekujur tubuhnya dan paha banyak sundutan rokok, tangannya lebam-lebam, ungkap Suyanti. Keluarga pun melaporkan kematian anaknya ke Polsek Glenmore, Polres Kediri Kota, lalu menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah MN berumur 18 tahun, MA 18 tahun, AK 17 tahun, dan AF 16 tahun, sepupu korban, yang merupakan senior korban di pondok pesantren yang sama. Minggu malam kami telah mengamankan 4 orang dan kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan untuk proses penyidikan lebih lanjut, ujar Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji Senin 26 Februari 2024. Beberapa terduga pelaku berusia di bawah 18 tahun. Dalam istilah hukum, mereka disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH, yaitu anak telah berusia 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa hari sebelum berhembus nafas terakhir, Bintang mengirimkan pesan kepada ibunya Suyanti untuk meminta dijemput pulang lewat aplikasi WhatsApp. Sini jemput Bintang, cepet sini, aku takut ma, tolong, sini cepet jemput, pinta Bintang berkali-kali kepada ibunya. Suyanti mencoba menenangkan anaknya untuk bertahan, mulai dari berjanji akan menjemputnya usai Ramadan, hingga memberikan sepeda motor jika lulus sekolah. Namun, Bintang tetap meminta untuk dijemput pulang. Keluarga tak menduga itu adalah pesan terakhirnya. Suyatni mengatakan salah satu terduga pelaku adalah keponakannya berinisial AF.
Iya, AF memang sepupu Bintang. Saya juga kalau meminta tolong agar Bintang dijaga dan uang jajan anak saya juga kepada dia. Yang saya nggak habis pikir, apa salah anak saya kok sampai tega dianiaya seperti itu, kata Suyatni. Pengasuh PPTQ Al-Hanafiyah Mayan Mojo, Fatihun Nada, mengaku bahwa awalnya mendapat kabar tewasnya korban karena terpleset di kamar mandi pada Jumat 23 Februari 2024. Dia menegaskan bukan karena penganiayaan. Saya dikabari saat baru bangun tidur bahwa Bintang meninggal dunia. Kemudian saya tanya saudaranya FD bahwa korban terpleset di kamar mandi, kata Fatih pada Senin 26 Februari 2024. Penasihat hukum keempat terduga pelaku, Rini Puspitasari, mengakui bahwa kliennya melakukan pemukulan kepada Bintang, yaitu ke wajah, punggung, dan dada. Berdasarkan pengakuan terduga pelaku, kata Rini, pemukulan dilakukan karena korban tidak melakukan beberapa aturan, seperti mengikuti sholat berjamaah dan piket. Pelaku ini mengingatkan jangan begitu, tapi korban saat ditegur menjawabnya tidak sinkron. Akhirnya emosi dan spontanitas melakukan pemukulan, kata Rini ke BBC News Indonesia. Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menyebut bahwa PPTQ Al-Hanafiyah tidak memiliki izin operasional sebagai tempat pondok pesantren. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Jawa Timur, Muhammad As'adul Anam, mengatakan karena tidak memiliki izin maka pihaknya tidak bisa melakukan tindakan secara administrasi. Berdasarkan penelusuran Kanwil Kemenak Jawa Timur, PPTQ Al-Hanafiyah mulai menjalankan kegiatan belajarnya sejak tahun 2014. Saat ini jumlah santri Al-Hanafiyah sebanyak 93 orang, terdiri dari 19 santri dan 74 orang santriwati. Kemudian dari kasus tersebut, Neng Jazil menghimbau para santrinya, santri Al-Falah Pelosok Kediri, melalui akun Instagramnya yang ditulis, "Saya harap kejadian ini tidak akan pernah terjadi lagi di dunia pesantren. Biarlah ini menjadi yang terakhir dan menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua, agar lebih waspada dan lebih meningkatkan keamanan. Masya Allah, tidak ada kamusnya dalam dunia pesantren membiarkan apalagi mengajarkan hal-hal untuk saling menyakiti, membuli atau merendahkan yang lain, dan pastinya tidak ada guru atau mbah yai yang ridho akan hal-hal tersebut. Berpikirlah sebelum bertindak, jangan mencubit kalau tidak ingin dicubit, dan jangan berkata buruk kalau tidak suka dikatai buruk, apalagi sampai menganiaya. Ya Rob, sejatinya ketika kalian menyakiti temanmu itu, sama saja kalian menyakiti dirimu, bahkan guru-gurumu." Untuk santri-santri Al-Falah Pelosok, semoga kejadian ini menjadi pelajaran yang hebat untuk kita semua. Meski kasus ini tidak terjadi di ma'had kita, tapi kita wajib prihatin dan berduka sedalam-dalamnya. Saya tegaskan, haram hukumnya pembulian di pondok pesantren Al-Falah Pelosok. Na'udzubillah, jangan sampai saya mendengar ada hal-hal yang tidak menarik dari perilaku kalian, kecuali kalau kalian sudah siap dengan segala resikonya. Saya harap kalian semua bisa menjaga warisan dari perjuangan Simbah Yai Jazuli. Jadilah santri-santri yang bisa membanggakan beliau. Jangan kecewakan beliau, jangan kecewakan beliau. Demikian yang ditulis oleh Ning Jazil pada akun Instagramnya.